Latar belakang. Naluri VOC untuk melaksanakan monopoli perdagangan dan menguasai daerah-daerah di Nusantara nyatanya belum usai. Setelah menguasai Malaka, VOC mengincar Kepulauan Riau. VOC mulai menanamkan pengaruhnya di Riau. Mereka melakukan politik pecah belah, atau bisa disebut politik David et Impera. Maka dampaknya, kerajaan-kerajaan kecil di Riau seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak akibat perlakuan jajahan VOC yang bertindak sewenang-wenang dan menantangkan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, dimulailah perlawanan dari beberapa kerajaan, sehingga mereka melaksanakan gencatan senjata yang sering disebut Rakyat Riau Angkat Senjata. Pada era kolonialisme Belanda, dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Suatu kongsi dagang yang memonopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di balik itu, rakyat Indonesia tidak terima atas keserakahan VOC itu. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah, memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian dia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Uniknya dalam pertempuran ini, Raja Lila Muda selalu mengikutsertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Dengan suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Tahun 1791, berkobar perang melawan VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lanca serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Namun, banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru dimulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk pada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode kepada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil memindahkan VOC dari Malaka, siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai panglima besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Pada akhirnya, rakyat Riau memperoleh kemenangan dari VOC.